Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat bertemu kembali dengan channel DR Spasikis Mes Kehidupan. Kali ini saya akan meneruskan pembahasan saya tempo hari ya, yang berkaitan dengan makan siang bergizi gratis itu. Alhamdulillah seneng ya, banyak yang respon, banyak yang ngasih komen, baik itu positif juga yang negatif ya. Artinya itu semuanya kan berarti kita ada perhatian dengan program pemerintah makan siang bergizi gratis ini. Cuma ada beberapa hal yang memang perlu saya jelaskan, perlu saya luruskan, perlu saya beri keterangan ya, mungkin keterangan tambahan, karena memang banyak yang hanya melihat sepintas judul, tidak didengarkan lengkap sehingga salah persepsi ya. Salah persepsi, salah tangkap sehingga kayaknya saya itu hanya mengkritisi saja, tidak bisa berbuat. Ya memang berbuat banyak tidak bisa, saya rakyat biasa. Yang bisa berbuat banyak kan yang punya hak, punya wewenang ya, presiden dan seluruh pembantu-pembantunya, gubernur dan seluruh pembantu-pembantunya, itu yang punya wewenang, punya hak untuk bisa berbuat. Lah saya sebagai masyarakat yang mungkin menurut saya mungkin loh ya peduli, yang bisa saya lakukan untuk kebaikan bersama. Sekali lagi ini bukan hanya pemerintahan sekarang, sejak dulu saya melakukan itu, dan ini yang bisa saya lakukan. Perkara itu ditindaklanjuti atau tidak itu urusan yang punya sana, yang punya wewenang itu ya. Yang perlu diketahui ya, saya itu guru. Saya itu guru yang kebetulan ditunjuk jadi kepala sekolah. Guru itu berpikir ya bagaimana tentang pendidikan. Apapun ya, apalagi ada peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, guru itu mesti berpikir bagaimana untuk kebaikan pendidikan. Yang kedua, saya itu secara kebetulan juga mulai muda aktif di pemberdayaan. Bahkan saya juga pernah menjadi dosen di dulu IAIN, sekarang UINSA itu ya. Pengembangan masyarakat Islam, pemberdayaan masyarakat Islam itu. Karena memang saya ya sukanya itu di pemberdayaan. Sehingga ketika ada program ya pemerintah yang bagus ya, memberi makan siang bergizi gratis, saya berpikirnya juga bagaimana ini satu momen ini bisa dimanfaatkan untuk kebaikan banyak itu. Jadi saya memang concern, dimanapun saya concern untuk pemberdayaan. Bahkan saya kalau ditanya, Pak Kis cocoknya itu apa jadi pejabat, apa jadi dewan, jadi apa? Enggak, saya jadi pemberdaya. Suka saya itu memang di situ gitu. Sehingga kalau teman-teman ya yang mungkin belum tahu, kalau buka di YouTube saya itu membuat konten itu mungkin kalau tidak salah 5 part itu khusus kepala sekolah pemberdaya. Itu ada 5 part, 5 bagian untuk bagaimana bisa menjadi kepala sekolah pemberdaya. Artinya mampu memberdayakan apa-apa yang ada di sekelilingnya, baik itu orang-orangnya, baik itu sarana prasarananya dan lain sebagainya. Saya memang karena saya concern ke pemberdayaan, sehingga ketika ada program ini saya langsung nyautnya setelah saya lihat di lapangan. Oh ternyata kalau ini dibikin semacam ini itu manfaatnya jauh lebih besar. Makanya apapun ya, seorang pemberdaya itu mesti berpikir negatif positif, baik buruknya termasuk efek pemberdayaannya, pasti itu berpikir semacam itu. Nah, kaitannya dengan makan siang bergizi gratis ini, kan tempo hari saya sampaikan ada 3 hal yang mungkin sangat perlu menjadi pemikiran kita bersama, khususnya para petinggi negeri ini. Yang pertama, bagaimana dengan nasibnya orang-orang yang sekian lama itu sudah mengais rezeki lewat sekolah, ada yang di depan sekolah dan lain sebagainya, itu ada kantin-kantin sekolah. Itu bagaimana dengan program ini ke depannya? Kalau sekarang sih masih belum full. Kalau sudah memang benar-benar full yang seperti cita-citakan Pak Prabowo, bagaimana nasibnya?
Nah, kalau orang berpikir pemberdaya berarti mereka dilibatkan untuk bisa ikut ini sehingga mereka tidak kehilangan momen. Itu kalau berpikir tentang pemberdayaan. Ini yang pertama ini. Yang kedua, saya tempo hari menyuarakan kalau SLTA itu kan ya, apa memang benar anak-anak yang sudah di SLTP di SLTA itu pengaruh yang dimakan itu nanti akan seperti yang diharapkan. Ini butuh dikaji kan. Dan nilai uangnya itu kalau misalnya ada orang punya 2 anak, yang satu SD atau SMP, yang satu SLTA, itu 20.000 loh nantinya sehari itu. Itu kalau dijadikan 1 bulan kurang lebih 400.000. Itu kalau dipakai oleh keluarganya bisa makan sekeluarga bergizi. Nah, tetap saya itu ngomongnya sekali lagi pemberdayaan. Dan di situ kalau memang benar-benar diketemukan sebuah model yang pas, maka momen negara yang katanya sementara masih menggunakan uangnya Pak Presiden itu ya, nanti negara dengan momen ini sekaligus bisa membelajarkan masyarakat bagaimana memasak yang higienis, kemudian yang dimakan bergizi, sehat. Wah, itu sekaligus momen ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Itu yang kami maksud. Dulu ketika zamannya Pak Harto ya, hanya ada kelompok perpuluhan, ada posyandu dan sebagainya, diajari bagaimana ada tanaman toga dan lain-lain itu kan kesempatan memberdayakan masyarakat lewat posyandu, lewat kelompok perpuluhan dan lain sebagainya. Anak-anak itu kalau nanti ini sudah benar-benar terjadi makan siang gratis ini selama sepekan, mungkin 5 hari itu ya, kalau sudah terjadi begitu, toh yang lain mereka lebih banyak makan di rumah. Lah kalau keluarganya tidak paham bagaimana memasak yang higienis, bagaimana masak yang benar, tingkat kematangannya ini sampai seberapa dan lain sebagainya, kan nanti juga ini akan habis. Ya mungkin gizinya meningkat, tapi hanya efek positifnya hanya itu. Tidak ada efek positif yang lain. Kalau sebagai pemberdaya itu berpikirnya cari akar masalahnya, satu solusi bisa menyelesaikan banyak hal itu. Itu yang kedua ya. Sehingga menurut saya rasanya memang sangat penting. Dan ingat yang negara berkewajiban itu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu yang kewajiban. Tapi pendidikan itu kewajiban nomor 1. Dan saya baca literasi manapun, dari literatur manapun, itu memang pendidikan itu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sebuah negara. Berbanding lurus. Artinya memang pendidikan yang justru lebih penting. Ya mungkin se-Indonesia Raya Pak Prabowo karena semangatnya semacam itu, mungkin pendidikan bisa digratiskan. Oh, hebat, luar biasa itu. Tidak melupakan yang memberikan makanan bergizi secara gratis ini. Cuma metodenya, sekali lagi metodenya perlu dirubah. Daripada dinikmati 1 anak, kan bisa dinikmati semua saudaranya yang di rumah. Kemarin saya juga baca itu ada anak itu dikasih makan siang gratis, nangis. Kenapa nangis? Dia ingin bawa pulang karena adiknya juga belum makan. Loh, ini kalau bisa dimanfaatkan oleh keluarga itu kan luar biasa. Dipantau yang benar-benar tidak mampu, dipantau melalui desa-desa itu, sehingga mereka-mereka yang benar-benar tidak mampu juga bisa merasakan seperti yang lain. Kalau kaya, miskin, kemudian semua dikasih, itu melecehkan loh. Kalau ada orang kaya dikasih makan terus bahagia, itu waduh, itu mentalnya yang sudah tidak pas itu. Ya, artinya kita pada fokus sesuai undang-undang negara kita, undang-undang dasar, apa yang harus didahulukan. Nah, ini menurut saya semacam itu. Dan sebagai seorang guru, sebagai seorang pemberdaya, tetap akan melihat efek negatifnya, tak akan melihat. Saya sebagai orang Islam yang berada di sekolah Islam, itu anak-anak itu sejak SD di sini, sejak SD sudah dibiasakan untuk tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini sudah dibiasakan dengan infak,
ada infak anak-anak itu. Artinya sejak kecil dibiasakan tidak meminta tapi memberi. Itu ajaran agama. Al yadul ulya khairu minal yadi sufla, itu ajaran agama, ajaran nabinya orang Islam. Bukan saya ngomong tidak berdasar, bukan berdasar. Bahkan secara pribadi saya menerapkan doanya orang yang merasa miskin itu meminta, tapi doanya orang yang merasa dirinya sudah diberi kecukupan Allah itu memberi. Karena memberi itu bersyukur, memberi itu akan menambah. Nah, ini kalau yang saya katakan kemarin, kalau anak-anak sejak dini sudah dibiasakan untuk meminta, meskipun mereka tidak minta, tapi jagakno, sudah terbiasa semacam itu yang saya khawatirkan. Yang saya khawatirkan apa? Menjadi mental pengemis. Itu bukan mental pemberi. Negara kita itu dulu itu mental pemberi. Kalau belajar sejarah perang itu, apapun masyarakat yang dimiliki, kalau ada tentara, kalau ada pejuang, ya dikeluarkan semua, diberikan. Makanya dulu ada pepatah lama ya, apa yang bisa saya berikan untuk negara. Nah ini itu kan, jangan tanya dapat apa dari negara, tapi tanyalah apa yang bisa saya berikan untuk negara. Itu karena sejak kecil anak-anak kita itu dididik dulu itu untuk bagaimana memberi. Kalau pas sholat Jumat misalnya ada orang tua mau memasukkan uang ke kaleng ke masjid, dia bawa anak, biasanya anaknya yang suruh memasukkan ke masjid. Mendidik anak-anak untuk terbiasa memberi. Pendidikan itu butuh pembiasaan, apalagi karakter. Butuh pembiasaan. Anak-anak sejak kecil dibiasakan untuk bagaimana memberi. Ini yang saya betul-betul mengkritisi itu. Kenapa? Ya karena memang berkaitan dengan 2045, generasi emas. Masa generasi emas tidak punya daya? Generasi emas kreativitasnya rendah, generasi emas tidak punya daya survive dan lain sebagainya. Sebagai seorang guru kembali lagi mengkritisi itu untuk kebaikan bersama. Kemarin saya kasih contoh, lihat di Cina misalnya, lihat di Cina, lihat di Korea, lihat di Jepang. Anak-anak itu mulai kecil di TK-nya itu masak bareng-bareng, meskipun tidak tiap hari, mungkin 1 bulan 2 kali, kan bisa dicontoh. Nanti hari-hari lainnya, dari sekian anak satu kelas itu mungkin ada keluarganya, orang tuanya yang kurang mampu, mungkin itu yang nanti memasakkan, sehingga itu nanti akan menjadi pembelajaran sekaligus ngangkat ekonomi orang tuanya yang kurang mampu. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari program makan siang bergizi gratis ini kalau kita mau berpikir. Itu makanya bukan urusan setuju dan tidak setuju, bukan urusan cocok dan tidak cocok. Siapapun kalau sudah ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin kita wajib mensupportnya. Salah satu support yang mampu saya lakukan adalah memberikan masukan. Nah, kembali lagi pada inti yang saya katakan itu. Sekarang Menteri Pendidikan baru dengan konsep luaran atau lulusan sekolah nanti diharapkan, kalau kemarin kan P5 ya, karena proyek kan mesti ada waktunya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila kan gitu ya. Karena proyek sudah habis, sekarang diganti dan sekarang keluarannya itu, keluaran lulusan itu diharapkan ada 8. Nah ini kalau program makan siang gratis itu tetap modelnya seperti ini, itu akan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Kalau saya ngomong itu tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh Pak Menteri ini. Apa yang bertentangan? Karena tujuan keluaran pendidikan nanti ada kreativitas, ada kolaborasi, ada kemandirian, ada komunikasi. Kalau secara lengkap tetap ketuhanan, kewarganegaraan, kemudian penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Coba kalau kita bayangkan, kalau itu model pemberian makan gratis yang bergizi itu dipasrahkan kembali lagi kepada sekolah-sekolah, kalau mungkin TK,
atau SD itu dipandu orang tuanya atau dipandu gurunya, bisa ada belajar masak bareng-bareng seperti kembali lagi di video di TK di Cina itu, masak bareng-bareng, kemudian dinikmati bareng-bareng. Wah, itu luar biasa, kolaborasinya dapat, kemandiriannya dapat, ya kan, kreativitasnya dapat, komunikasinya dapat. Tapi sebaliknya kita diminta untuk mengeluarkan lulusan yang semacam itu, tapi ada satu proyek yang mengajarkan atau yang membiasakan justru anak tidak mandiri, justru anak tidak bisa berkolaborasi, dan lain-lain yang seperti saya katakan awal tadi. Ini kenapa kembali lagi saya kalau ngomong kritis, ya kritis saya agar proyek ini bisa benar-benar maksimal untuk bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan itu kalau terjadi yang dikelola seperti yang ada di luar negeri, mungkin kalau hari-hari biasa ada orang tua yang masak, tapi disajikan seperti prasmanan, anak-anak biar bisa ambil sendiri, ngerti kalau saya ambil banyak itu teman saya ndak kebagian. Loh, itu kan mendidik langsung, luar biasa. Kalau itu dilakukan mesti semuanya jempol 2 kepada Pak Presiden. Dan timnya sana kan banyak, kalau mikir begitu aja kecil, di samping ini masih ada waktu panjang. Toh nanti full itu katanya juru bicara kantor kepresidenan ya. Kan nanti full itu 2029, masih banyak waktu. Kalau menurut saya, enggak kesusu tapi kualitas begitu loh. Iya, ada yang di TikTok itu juga, karena anaknya yang kayak gimana kok nggak dimakan, enggak enak, enggak cocok kan. Tidak cocok, di samping memang mereka belum terbiasa dengan makanan standar yang benar menurut kesehatan. Kita itu makanan-makanan yang ada di luar kan pokoknya enak, ya, pokoknya gurih, ya, pokoknya lezat. Karena memang belum terbiasa. Lah dengan itu kalau program itu bisa dikombinasikan dengan misalnya kembali lagi mungkin ada kalau itu orang tua yang punya usaha atau anak-anak punya usaha, kemudian dipandu secara benar bagaimana memasak makanan yang sehat, higien, berkualitas, ya. Itu mungkin akan lebih baik lagi. Nah, kalau full nanti, ya contoh di sekolahan yang saya pimpin ini ya, itu ada namanya apa? BC, Business Center. Business Center itu tiap hari ada 7 stand anak-anak dari masing-masing 7 kelas ya. Secara kelompok itu 7 kelas. Itu masing-masing tiap hari jualan di sana. Jualan di sana, sekolah yang memfasilitasi semua, sekolah memberikan pendampingan, memberikan pembelajaran di sana. Anak-anak belajar untuk bisnis. Ini labanya, keuntungannya ya mereka ambil sendiri dengan teman-teman sekelasnya. Modalnya patungan teman-teman sekelasnya. Ini kalau nanti terjadi, ini kan game over. Game over artinya apa? Nah, sekolah nanti membelajarkan anak-anak usaha itu dari mana lagi? Itu sudah luar biasa. Bahkan sekolah itu ketika anak-anak yang belajar bisnis, punya bisnis di rumah sendiri, nanti kalau dia hasilnya per bulan sudah sama dengan UMK, sekolah memberikan reward 5 juta. Nah, kenapa? Kami memang mendorong anak-anak untuk bisa berkreasi, berinovasi, bekerja keras dan lain sebagainya. Sekali lagi, jangan-jangan nanti kontraproduktif dengan tujuan pendidikan yang sudah dicanangkan oleh Pak Menteri sendiri. Ini luar biasa loh tujuan yang dicanangkan ini. Ini jangan sampai terjadi, karena kembali lagi bahwa apapun yang kita lakukan di negeri ini semestinya memang untuk kekuatan negeri ini. Sehingga tidak sini bergerak sendiri begini, sini bergerak sini sendiri, enggak begitu. Terpenting yang memang sebelum semuanya bisa tercover, terpenting sebelum semuanya bisa tercover, dan menurut para ahlinya, saya sih bukan ahlinya, justru makanan bergizi ini sangat dibutuhkan oleh ibu hamil dan anak balita. Katanya sekali lagi. Nah, kalau begitu kan boleh saya merekomendasikan untuk tahun pertama dan kedua mungkin semuanya difokuskan ke sana. Menggerakkan lagi kelompok perpuluhan atau
posyandu untuk orang-orang yang tidak mampu, hamil yang tidak mampu, orang yang tidak mampu punya anak yang balita, itu yang mungkin difokuskan. Nah, itu bisa kembali lagi memberdayakan ibu-ibu melalui posyandu atau kelompok perpuluhan itu. Oh, siapa yang nggak mampu ini dipasrai, sekaligus mengangkat ekonomi yang lain. Saya pikir mestilah ada sisa-sisanya. Katakan anggaran 10.000, enggak tahu nanti jadinya 9.700, kan ada sisa 300.000. Kalau enggak kan ada sisanya minyak untuk ibu-ibu yang mengelola itu. Minimal mereka enggak belanja. Minimal mereka bisa hidup terpenuhi gizinya. Ini kalau kita mau berpikir secara maksimal ya. Kan guru itu diajarkan untuk mengajarkan pada anak berpikir kritis ya. Itu memang kewajiban guru bisa berpikir kritis itu. Kenapa? Ya karena kita mengajarkan anak-anak berpikir kritis. Kritis itu bukan ngawur. Kalau tanpa landasan, tanpa dasar itu namanya berpikir ngawur. Yang saya sampaikan berpikir ada landasannya, ada contohnya, ada kaidahnya, yang semuanya memang mengarah untuk kebaikan bersama. Nah mungkin 1-2 tahun untuk itu, tahun ketiga mungkin merambah ke SLTP, tahun keempat mungkin merambah ke SLTA dan seterusnya. SLTA sekali lagi untuk SLTA butuh. Tetapi kan kita tahu bahwa kemampuan pemerintah juga masih terbatas. Sehingga sambil berjalan, yang dikuatkan mungkin ibu hamil dan balita dan anak TK misalnya, kemudian secara perlahan tapi pasti merambah ke yang lebih tinggi lagi. Ingat, kewajiban menurut undang-undang itu yang lebih utama itu pendidikan. Untuk urusan yang hal semacam ini, itu fakir miskin dan anak-anak terlantar yang harusnya menjadi fokus utama. Kita bisa bayangkan kalau ada fakir miskin, tidak punya anak sekolah, berarti tidak mendapatkan faedah apa-apa dari ini. Ini kan, kalau ada ngomong lupa kan ada BLT. Nah, makanya dengan adanya ini kan mending BLT yang ditinggikan. Kenapa tidak cukup BLT itu? Nah, apalagi kalau kita ngomong yang apa yang diomong Pak Jokowi tapi tidak pernah terbukti itu. BLT lebih ditujukan untuk bantuan produktif, ya, itu kan bantuan kewirausahaan dan lain sebagainya. Oh tambah jos itu kalau di Pak Prabowo mampu mewujudkan. Karena memang itu, saya lagi kita tidak kepingin mendidik, memberi, tapi itu nanti pada akhirnya menjadikan bangsa ini bangsa yang bermental pengemis, bukan bangsa pengemis, bangsa yang bermental pengemis. Nadong jagakno ndak punya daya juang apapun. Pendidikan punya beban, punya tugas dan tanggung jawab tinggi untuk menghasilkan lulusan. Nomor 1 tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 2 kewarganegaraan, kesehatan, kemudian kolaborasi, kreativitas, kan itu tadi kan komunikasi. Hal-hal itu punya bebannya di pendidikan. Kalau pendidikan dibiarkan sendiri berjalan, kemudian ada sektor lain yang itu justru merusak apa yang menjadi tujuan pendidikan, maka ini tidak akan efektif dan tidak akan efisien. Ayo sama-sama mensupport pemerintah, meskipun dengan cara kita mengkritisinya bukan atas dasar kebencian, tapi atas dasar bagaimana bangsa ini semakin lama semakin baik, menyongsong 2045 generasi emas. Sehat tubuhnya, sehat jiwanya, sehat raganya, sehat mentalnya, kan begitu. Sehingga semuanya menjadi generasi yang memang benar-benar harapan bangsa kita semua. Terima kasih dan mohon maaf ya, mungkin ada yang nggak berkenan. Perlu diketahui saya tidak terafiliasi dengan partai manapun. Artinya saya adalah Kisyanto yang memang menjadi cita-cita saya untuk menjadi seorang pemberdaya lewat apapun.
Karena kebetulan saya menjadi guru, maka momen ini saya manfaatkan bagaimana pendidikan ke depan akan lebih baik, lebih jos, bisa menyiapkan generasi bangsa yang handal. Matur suwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.